Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Green Pramuka Square. Berikut pengumuman minggu ini. Mari bergabung dalam ibadah doa pagi setiap Senin sampai Sabtu mulai pukul 6. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Saudara Jeffrey. Cool Online diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam Cool, dapat menghubungi nomor yang tertera untuk informasi pendaftaran. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat langsung ditransfer ke rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit.
Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya percaya hari ini ada lawatan Tuhan. Sukacita Tuhan melimpah atas setiap kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, kami punya Tuhan yang hebat, yang sanggup memberkati setiap kami anak-anaknya. Haleluya, sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Yuk tangannya di atas. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Dengan iman percaya, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami percaya berkat-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau berjumpa pribadi-Mu yang kudus ya Tuhan. Sebab itu kuduskan kami, tahirkan kami anak-anak-Mu, sehingga kami layak untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari yang kami lewati ada penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tidak mau jauh daripada Tuhan, melainkan kami mau semakin mendekat kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami katakan kami mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan hati yang tulus. Ku masuk dengan hati tulus menyembah
puji Bapa. Kami mau tetap sembah Tuhan. Waralabana masya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami naikkan pujian ini kepadamu ya Allah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembah. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah online pada minggu pertama di bulan Oktober ini. Nah, saya mengajak kita untuk mempelajari teladan dari seorang yang bernama Kaleb. Kaleb ini hidup pada zaman kira-kira 400 sampai 450 tahun setelah Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir untuk menyelamatkan diri mereka dari bahaya kelaparan yang terjadi di Kanaan. Selama kurun waktu ini, melalui Musa, Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir dan memimpin mereka melalui padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya berabad-abad sebelumnya. Siapakah Kaleb ini? Kaleb adalah seorang pemimpin dari Bani Yehuda. Dia adalah satu dari 12 pengintai. Dan dia adalah anak dari Yefune orang Kenas. Dicatat di sini bahwa Kaleb adalah orang Kenas. Siapa Kenas ini? Mari kita perhatikan. Kenas ini adalah keturunan daripada Esau, yaitu Edom. Jadi Kaleb sebetulnya bukanlah orang Yahudi, tapi dia adalah orang Edom. Hanya karena kasih karunia Tuhan, Kaleb masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti kita mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk kita bisa diberikan janji-janji Tuhan yang sebetulnya enggak layak kita terima. Kaleb adalah seorang pemimpin Yehuda. Dia merupakan salah satu dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, pada waktu Musa menyuruh Kaleb ini dia berumur 40 tahun. Dan di dalam Bilangan 13, kalau saudara baca ayat 17 sampai ke 33, saat itu bangsa Israel sedang berkemah di padang gurun Paran. Dan Musa di sana mengutus 12 pengintainya untuk pergi ke tanah Kanaan untuk menyelidiki tentang tanah Kanaan ini, yaitu tentang keadaan tanahnya, penduduknya, dan bentuk kotanya. Nah, 12 pengintai ini pulang dengan membawa
buah-buahan, buah anggur, delima, dan buah ara. Sebagai bukti bahwa Kanaan adalah tanah yang benar-benar subur dan makmur. Kota-kotanya besar, berkubu, berbenteng. Penduduknya itu terdiri dari campuran suku, yaitu ada suku orang Enak, Amalek, Het, Yebus, Amon, dan Kanaan. Orang-orang Enak ini berperawakan tinggi, kuat, dan dikatakan di dalam Alkitab mereka adalah raksasa. Nah, sekembalinya dari Kanaan, mereka 12 pengintai ini memberikan laporan yang sama, namun dengan respon yang berbeda-beda mengenai apa yang mereka jumpai. Yang pertama, 10 pengintai ini melaporkan bahwa Kanaan ini memang merupakan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lalu mereka berkata, tetapi orangnya besar-besar dan kuat, suka memakan orang. Kita tidak dapat maju, kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Inilah respon dari 10 para pengintai. 2 pengintai lainnya yaitu Kaleb dan Yosua sebetulnya mengatakan hal yang sama. Karena Kanaan ini berlimpah-limpah susu dan madunya, serta dihuni oleh orang Enak yang besar-besar dan kuat. Tetapi mereka mengatakan demikian, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, sikap imannya ini Kaleb menjadi salah satu yang Tuhan izinkan. Bahkan bersama dengan Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan. Kaleb dan anak-anaknya akan melihat dan mendapatkan negeri yang dijanjikan oleh Allah. Dan akhirnya pada waktu Kaleb berumur 85 tahun, Kaleb memperoleh tanah pegunungan yang dijanjikan Tuhan, yaitu Hebron, menjadi tanah milik pusakanya. Bahkan Kaleb juga mendapatkan tanah-tanah lainnya. Ada begitu banyak yang dipercayakan, yang direbut dari tangan-tangan musuh-musuhnya. Nah, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah Kaleb ini adalah satu tokoh yang layak untuk kita pelajari dan kita teladani. Karena ternyata di dalamnya ada banyak sikap dan sifat positif yang untuk dapat kita teladani. Apakah yang bisa kita pelajari daripada Kaleb ini? Yang pertama, Kaleb ini memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Justru keteguhan iman Kaleb ini terlihat dari sikap dan kata-katanya ketika ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda tunduk dan takut kepada Tuhan. Dia berkata di dalam Bilangan 14 ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Iman inilah yang memampukan Kaleb untuk bersikap optimis dan berani mengambil sikap yang berbeda dengan 10 pengintai lainnya. Walaupun pada saat itu, pada waktu dia mengatakan demikian, bangsa Israel itu mau melempari mereka dengan batu. Artinya ada ancaman nyawa di sana. Inilah yang harus kita teladani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus hari-hari ini memiliki iman yang teguh, iman yang murni, iman yang tidak mempertanyakan ini dan itu. Tapi begitu yakin dan percaya bahwa jika Tuhan yang memberi tugas, pasti Tuhan sanggup menolong mereka untuk menyelesaikan tugas mereka. Hari-hari ini, setiap kita, iman kita sedang diuji. Ada berbagai banyak tantangan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan jika kita mau mempelajari dari Kaleb, maka saya percaya
Jika kita memiliki iman yang teguh, maka kita juga bisa melalui setiap badai yang ada di hadapan kita. Yang kedua, Kaleb ini ternyata dia mempunyai optimisme. Atau dia mempunyai sikap seperti orang yang mempunyai pikiran positif. Di dalam Bilangan 13 ayat 30, dia mengatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ada 12 pengintai. Tapi masing-masing pengintai ini cara melihat kepada satu permasalahan berbeda-beda. Contohnya, jika ada sebuah gelas yang berisi air setengahnya, pendapat apa yang akan muncul? Jika saya tanya kepada si A atau si B, mungkin si A berkata, dia akan mengatakan gelas ini setengah penuh. Ini adalah orang yang mempunyai pola pikir positif atau optimis. Sebaliknya, orang yang mempunyai pola pikir negatif atau pesimis akan mengatakannya gelas ini setengah kosong. Nah, 12 pengintai ini mengarah pada satu tempat yang sama selama 40 hari. Namun kesimpulan akhir yang didapati oleh mereka berbeda, bahkan bertolak belakang. Nah, sayangnya suara terbanyak yang pesimislah yang didengar. Akibatnya apa? Sebuah keputusan fatal diambil yang membuat mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya mereka bisa memasuki Kanaan. Dan yang memasuki sebetulnya hanya 2 orang. Nah, sikap optimis Kaleb ini menimbulkan akibat yang sangat baik untuk dirinya. Karena sikap optimis ini akan memberikan satu kekuatan dan motivasi untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga, saya melihat Kaleb ini tidak bersungut-sungut atau mengeluh. Nah, setelah mendengar laporan dari pengintai, bangsa Israel bersungut-sungut dikatakan dan mengeluh berkepanjangan, bahkan cenderung untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi Kaleb tidak mengeluh karena ia dapat merasakan kasih Tuhan yang selalu menyertai umat pilihan Tuhan sejak keluar dari Mesir. Kaleb tahu bahwa segala penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel sebetulnya itu disebabkan mereka selalu berontak kepada Tuhan sehingga membuat Tuhan murka. Dan Kaleb tahu jika umat Tuhan tidak berontak pada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dan membawa mereka masuk ke Kanaan. Semua ini didasari oleh iman Kaleb. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, apalagi yang kita dapat pelajari? Kaleb dikatakan di Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Di sini kita bisa melihat Kaleb memiliki kesetiaan dalam mengikuti Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat di dalam terjemahan NIV dikatakan he follows Lord wholeheartedly, yang diartikan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas, dan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kita bisa ibaratkan jika kita sedang jatuh cinta kepada seseorang, maka kehidupan ini akan dipenuhi oleh sebuah energi yang sangat luar biasa. Untuk apa? Menyenangkan orang yang kita cintai tanpa mengharapkan balasan. Apalagi
jika orang yang kita cintai itu menyambut cinta kita. Nah, seperti itulah kira-kira kesungguhan Kaleb dalam mengikuti Tuhannya. Cintanya pada Tuhan membuatnya memiliki loyalitas yang tinggi. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dengan kekuatan kita. Bahkan lebih spesifik lagi, kita harus all out di dalam mengiring Yesus. Kaleb ini ada kurang lebih 6 kali dicatat di Alkitab bahwa dia mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Satu lagi, apa yang ada pada Kaleb ini? Dia memiliki ternyata mental seorang pemenang dan semangat yang tinggi. Mental ini dibangun oleh sikap optimisnya yang tentunya didasari oleh iman yang kokoh. Keyakinan Kaleb bahwa bangsa Israel akan bisa mengalahkan orang-orang perkasa dan merebut tanah Kanaan menunjukkan bahwa Kaleb mempunyai mental pemenang atau mental juara bahkan sebelum maju berperang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita banyak tantangan. Kita butuh untuk mempunyai mentalitas pemenang seperti Kaleb ini. Meskipun harus berjuang selama puluhan tahun untuk memasuki ke Kanaan, mental Kaleb ini tetap kuat. Alkitab mencatat saat ia berusia 85 tahun, kekuatan dan semangatnya masih sama seperti saat ia berusia 40 tahun. Dalam kamus Kaleb tidak pernah ada kata menyerah dalam hidupnya. Dan semua ini karena pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Apakah kita memiliki mentalitas pemenang? Apakah kita menjadi orang yang mudah menyerah ketika ada tantangan, ada persoalan di hadapan kita? Mari kita belajar. Dan saya mempelajari mengenai Kaleb ini sepanjang yang ada di dalam Alkitab. Saya belum menemukan adanya hal-hal negatif dalam kehidupan Kaleb. Kaleb hidup dengan benar-benar dan taat kepada Tuhan. Nah, Kaleb ini dia memiliki roh yang berbeda. Dia mempunyai different spirit. Bilangan 14 ayat 24 katakan demikian. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Nah, terjemahan daripada New Living Translation. Lain jiwanya itu adalah different attitude. Sikap atau perilaku. Terjemahan NIV menyebutnya different spirit. Yang diartikan Kaleb mempunyai semangat yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita pelajari sikap daripada Kaleb ini. Saya percaya tantangan, hadangan apapun yang ada di hadapan kita tidak akan membuat kita mundur dari Tuhan. Jika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Jika kita memiliki satu sikap optimisme atau berpikiran positif. Dan selanjutnya kita tidak bersungut-sungut ketika kita menghadapi satu persoalan atau satu masalah. Dan jika kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saya percaya Tuhan yang kita sembah, Dia yang akan membela kita. Dia yang akan membawa kita melalui
semua badai, semua persoalan yang ada di depan kita, sesulit apapun juga rintangan itu, pasti kita akan dibawa masuk ke tanah perjanjian. Kita akan diberkati, kita akan dibawa menikmati setiap janji-janji Tuhan. Nah, ini minggu pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan roti atau biskuit atau anggur atau sirup. Jika tidak ada, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan serta pengorbanannya di kayu salib. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu, kita renungkan betapa Tuhan itu luar biasa. Betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Luar biasa kasih-Mu. Sebelum kita makan roti dan minum anggur, mari kita periksa hati kita masing-masing. Jangan ada dosa yang belum diselesaikan. Jika Tuhan ingatkan ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, mari sekarang waktunya. Selesaikan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk duduk sehidangan dengan Engkau. Darah-Mu menyucikan kami. Darah-Mu menguduskan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kekuatan yang baru mengalir, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan sudah angkat bebannya. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang melimpah-limpah mengalir di hati mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka, perlindungan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mendeklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga, supaya apa yang kita perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, mulai pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.